Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam materi karakter building, membangun karakter, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, tapi juga bagi kesuksesan dalam hidup kita secara pribadi. Secara khusus hari ini kita akan belajar karakter mengenai melepaskan hak. Kita ada di dunia di mana orang lebih menuntut hak daripada kewajibannya. Seharusnya sebagai pengikut Kristus kita belajar juga untuk lebih menuntut kewajiban kita, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kewajiban kita, dan hak itu adalah urusan belakang. Tapi secara khusus hari ini kita bicara mengenai suatu karakter yang sangat penting secara khusus dalam hubungan dengan pengiringan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, beriman kepada Kristus, yaitu melepaskan hak. Menjadi pengikut Yesus hanya akan berarti ketika saudara dan saya mau dimuridkan. Kalau pengikutkan tendensinya hanya ikut-ikutan saja, simpatisan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mau jadi murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus berarti kita mau dimuridkan. Kita ada pada suatu sekolah kehidupan di mana Yesus Kristus adalah guru kita dan firman Allah adalah bahan ajar, standar untuk kita masuk dalam pemuridan. Menjadi seorang murid dan bukan sekedar ikut-ikutan itu yang Yesus mau bagi kita. Makanya dalam amanat agung Kristus dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Muridkanlah. Jadi bukan membawa orang untuk sekedar ikut-ikutan, sekedar jadi pengikut, tetapi muridkanlah. Jadi tujuan utama, perintah utama dalam amanat agung Yesus Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, sesuatu yang sangat penting kalau kita ada pada suatu sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, yang sangat penting dan sangat menonjol bagi seorang murid adalah apa yang dimaksud dengan melepaskan hak. Kalau kita belajar dari Injil Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, kata harus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita bicara menyangkal diri, kita bicara memikul salib, itu sebenarnya melepaskan hak. Karena itu ketika kita mau mencoba mengerti melepaskan hak, maka ada 3 hal penting yang perlu kita pahaminya. Yang pertama menyangkut menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menyangkali atau melepaskan atau tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dapat kita pergunakan. Jadi menyangkal diri melepaskan atau tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dapat kita pergunakan. Kita ada keinginan ketika kita bangun pagi, keinginan kita, maunya kita, mungkin langsung menonton televisi, mungkin
bagi seorang ibu rumah tangga sibuk di dapur, bagi seorang pekerja mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang ada pada sekolah kehidupan Kristus, kita harus belajar untuk menyangkalinya. Kita belajar untuk melepaskan hak itu, hak kesenangan duniawi kita, hak kesenangan diri kita. Demi mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, terdaftar dalam sekolah kehidupan Kristus, kita belajar untuk menyangkali itu. Tapi sebaliknya kita datang berdoa, kita baca firman, kita dengarkan firman. Itu contoh-contoh konkret dalam hubungan dengan menyangkal diri. Karena ketika kita bicara menyangkal diri, menolak keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi kita, itu bagian dari kita melepaskan hak. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib artinya mulai mengambil atau menanggung suatu beban yang tidak enak. Sebagai konsekuensi kita melepaskan hak. Namanya enaknya hidup kita adalah kita tidak punya beban. Tidak memikul salib. Keinginan daging kita, keinginan duniawi kita tidak memikul salib. Karena yang namanya memikul salib itu kan sesuatu yang berat. Menanggungnya. Tapi karena kita ada pada suatu sekolah kehidupan Yesus Kristus, di mana Kristus adalah guru kita, Kristus adalah dosen kita, dan Alkitab firman Allah adalah bahan ajarnya, menuntut kita untuk harus memikul salib. Ini proses menciptakan kita, membuat kita menjadi murid Kristus yang baik. Harus mau memikul salib. Ini bagian juga dari melepaskan hak. Melepaskan kesenangan-kesenangan kita. Demi sekolah kehidupan, demi kita mau menjadi murid Kristus, maka kita mau memikul salib. Mau keluar dari zona aman, zona nyaman dalam hidup demi Injil, demi kerajaannya, demi Yesus Kristus, demi pekerjaannya. Kita mau siap menderita, kita sengaja menderita. Demi itu bagian dari memikul salib. Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Roma 8:17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini harga yang harus dibayar kalau kita mau jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Bukan pengikut yang sekedar ikut-ikutan saja, bukan sekedar pelipur lara semata, bukan sekedar orang yang hanya mau bersenang-senang saja. Kalau mau menjadi murid Kristus. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak qualified. Kita tidak memenuhi syarat sebagai murid Kristus. Setelah itu baru kita mengikut Kristus, mengikut aku. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Kristus berarti bukan ikut maunya kita. Bukan ikut keinginan kita, ikut apa maunya Kristus. Kalau jadi pengikut Kristus. Jadi Kristus di depan, kita di belakangnya. Apa yang Kristus mau, apa kesukaan Kristus, apa yang berkenan kepada Kristus, itu yang kita selalu usahakan dalam hidup untuk kita teladani, untuk kita ikuti, untuk kita contohi. Karena ini bagian dari kita melepaskan hak.
Yang berikut kita lihat mengenai contoh melepaskan hak dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada banyak contoh. Yang pertama kita belajar dari Abraham, yang dikenal dengan predikat sebagai bapa segala orang beriman. Kalau kita orang beriman, maka kita bisa menyebut Abraham sebagai bapak kita. Apa contoh hak yang dilepaskan Abraham? Kalau kita tahu dari firman Allah bagaimana dalam usia yang sudah tua, Tuhan berjanji memberikan keturunan seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Tapi dari sisi usia tidak memungkinkan untuk Sarah bisa mengandung dan bisa melahirkan. Tetapi janji Allah adalah janji. Allah konsisten dan konsekuen dengan janjinya. Dan akhirnya Abraham punya anak. Setelah punya anak, Allah ingin menguji Abraham supaya Abraham mengorbankan anaknya. Anda perhatikan di sini bagaimana Abraham melepaskan haknya. Haknya untuk memiliki anak satu-satunya yang sudah bertahun-tahun dirindukan dan akhirnya baru dapat. Tapi sekarang diminta Allah untuk dikorbankan. Dan Abraham melaksanakan itu. Mau mengorbankan anaknya sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Ini bagian contoh bagaimana dia melepaskan haknya. Dan akhirnya Tuhan berkenan kepada apa yang mau dipersembahkan oleh Abraham. Musa. Contoh yang kedua Musa, bagaimana dia melepaskan hak kesenangannya di istana Firaun dengan segala kemewahannya, dengan segala kenyamanannya, dengan segala kesenangannya. Tapi Tuhan panggil dia untuk pergi melepaskan umat Israel dari cengkeraman Firaun di tanah Mesir. Makanya Musa memberikan banyak alasan. Tapi karena ini perintah Tuhan, akhirnya Musa juga melaksanakannya. Dia melepaskan haknya. Dan dia mau susah, mau menderita untuk melepaskan umat Israel dari penjajahan di Mesir pada waktu itu. Contoh yang berikut Paulus. Bagaimana dia melepaskan hak sampai akhirnya dia keluar masuk penjara hanya karena Injil. Dia bisa pilih aman, bisa pilih nyaman dalam hidup. Tapi karena Injil, karena Kristus, dia berusaha berani melepaskan haknya. Dan karena itu dia mengalami banyak penderitaan, kesulitan dan kesukaran hanya karena Injil. Dan contoh sempurna kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap dirinya kesetaraan sebagai Allah dan miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi hamba sama seperti kita manusia. Bahkan dia rela dihina, dicaci maki, diejek, diolok, sampai akhirnya dia mati di Bukit Golgota. Ini bagian dari dia melepaskan hak yang sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita belajar untuk meneladaninya. Dalam Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia mau melepaskan hak untuk mengikuti kehendak Tuhan dan bukan mengikuti kehendaknya. Ini contoh-contoh teladan dari Alkitab mengenai melepaskan hak. Yang berikut kita lihat mengenai hak-hak lain yang perlu dilepaskan. Dalam level-level kehidupan kita, dalam area-area kehidupan kita,
hal-hal yang lain yang perlu dilepaskan. Demi kita menjadi seorang murid Kristus yang baik, kita perlu melakukannya dalam hal-hal yang tertentu. Yang pertama, hak atas nama baik dan reputasi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan nama baik. Tetapi dengan menjadi murid Kristus dan melayaninya, kita akan berjalan berseberangan dengan dunia ini. Dan oleh karenanya seringkali kita mendapat ejekan, hinaan, dicela, difitnah, bahkan dipenjara, dianiaya. Seperti seorang penjahat. Bahkan mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari, demi mengikuti Kristus, kita seringkali dianggap sok suci, sok rohani. Karena kebiasaan-kebiasaan orang yang bertentangan dengan firman, kita dipandang sinis dan dijauhi. Matius 5 ayat 11-12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi seringkali kita juga harus belajar melepaskan hak atas nama baik dan juga reputasi kita hanya karena Injil, hanya karena Yesus Kristus. Yang kedua, hak untuk disenangi orang. Hak-hak yang area-area dalam hidup kita yang kita juga mau bersedia melepaskan hak-hak itu. Yang kedua ini hak untuk disenangi orang. Namanya disenangi orang adalah suatu hal yang wajar dan merupakan hak setiap orang. Akan tetapi dalam mengiring Yesus seringkali yang akan kita hadapi adalah kita akan dibenci oleh orang-orang, bisa keluarga, bisa teman, bahkan masyarakat. Ketika kita sama duniawinya dengan mereka, sama rusaknya dengan mereka, kita akan diterima sebagai bagian dari mereka. Tetapi kita mulai mengikut jalan Tuhan yang benar, mereka menjadi tidak senang dan mulai membenci kita. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita juga mau melepaskan hak untuk tidak disenangi orang dalam hal kasus-kasus tertentu. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan dan kesenangan pribadi. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, berarti dialah yang akan mengatur seluruh kehidupan kita. Sama halnya ketika Yesus menyerahkan seluruh segi kehidupannya kepada Bapa, ia senantiasa taat kepada kehendak Bapa. Yesus juga melepaskan haknya untuk menikmati kesenangan-kesenangan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Lain kali kita harus melepaskan hak kebebasan dan kesenangan pribadi demi mengikuti firman, demi mengikuti kehendak Kristus, demi pekerjaan Tuhan, demi pelayanan, demi kerajaannya, demi Injil Kristus. Kita sengaja melepaskan itu. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Hak untuk melepaskan kebebasan dan kesenangan pribadi. Yang keempat, dalam kasus tertentu, kita juga mau melepaskan hak untuk menikah. Dalam kasus-kasus tertentu, demi Injil, demi kerajaan, ada orang yang sengaja oleh karena karunia Tuhan, dia melepaskan hak untuk menikah.
Walaupun itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita menikah, tapi dia sengaja melepaskan hak untuk menikah. Jadi ada orang yang diberi karunia itu. Dan itu area kehidupan kita di mana kita juga belajar dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu melepaskan hak untuk menikah. Yang berikut hak untuk keamanan, santai, istirahat, tidur, dan makan. Ini masih hubungan dengan kesenangan-kesenangan pribadi. Kita punya hak untuk keamanan, kita punya hak untuk santai, istirahat, tidur. Tapi lain kali dalam kasus tertentu demi Injil, demi Kristus, demi pekerjaannya, demi kerajaannya, kita mau melepaskan hak itu. Juga hak atas persembahan. 1 Korintus 9 ayat 12. Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Lain kali kita harus melepaskan hak atas persembahan. Atas berkat yang diberikan. Dalam kasus-kasus tertentu kita pun mau melakukan itu. Yang berikut adalah hak, melepaskan hak untuk diperhatikan. 1 Korintus 12, 24b, 25, Aku telah menyusun tubuh kita begitu rupa, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Yang berikut hak untuk kaya. Tuhan mau kita menjadi orang kaya, tapi dalam kasus tertentu demi Injil, demi pekerjaannya, kita sengaja melepaskan itu. Lukas 12 ayat 33, Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Itu area-area di mana kita bisa melepaskan hak kita dalam kasus-kasus tertentu. Yang berikut kita melihat mengenai hal yang dibutuhkan, yang diperlukan agar kita dapat melepaskan hak. Atau dengan kata lain, gimana caranya supaya kita bisa melepaskan hak. Yang pertama, hati yang berketetapan untuk selalu mengutamakan Allah. Kita punya tekad ketetapan hati untuk selalu mengutamakan Kristus, untuk selalu memprioritaskan Kristus, untuk menjadikan Kristus Allah itu segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang utama, dia yang number one dalam hidup kita. Mengutamakan Kristus atau mengutamakan Allah mempunyai pengertian bahwa kehendak Allah lebih diutamakan daripada kehendak manusia atau diri sendiri. Taat kepada Allah dan firman-Nya tanpa syarat apapun juga. Artinya sikap penundukan diri terhadap perintah Allah. Mempunyai hati yang mau hancur dan menderita bagi Allah dan bagi sesama. Bagi Kristus dan bagi gerejanya, kerajaannya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, supaya kita bisa melepaskan hak kita perlu suatu komitmen, perlu suatu ketetapan hati untuk mengutamakan Kristus, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, supaya kita bisa melepaskan hak, kita mengerti panggilan dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus tahu apa panggilan Allah, kita mengertinya, apa panggilan Allah dan rencana Allah bagi hidup kita. Dengan mengerti panggilan dan rencana Allah bagi hidup kita, sekalipun secara garis besarnya saja, itu akan sangat membantu dan mendorong seseorang secara lebih rasional untuk melepaskan haknya.
1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi mengerti panggilan dan rencana Allah itu menolong kita, membantu kita untuk kita mau melepaskan hak kita dan juga melepaskan area-area kehidupan tertentu dalam kasus-kasus tertentu untuk kita mau melepaskannya. Yang terakhir, caranya supaya kita bisa melepaskan hak adalah perlu ada kerendahan hati. Hanya orang-orang yang dapat merendahkan hatinya di hadapan sesama yang dapat melepaskan haknya. Karena menurut pertimbangan dunia melepaskan hak adalah suatu perbuatan yang bodoh. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kerendahan hati kita itu menolong kita untuk belajar melepaskan hak, lebih menuntut kewajiban kita, lebih memaksakan diri kita untuk menunaikan kewajiban kita, bukan hak yang kita tuntut. Walaupun dunia lebih menuntut hak daripada kewajiban, sebagai murid-murid Kristus kita lebih mengutamakan kewajiban kita daripada hak kita. Inilah materi mengenai melepaskan hak dengan harapan kita mulai belajar sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus yang ada pada suatu sekolah kehidupan dari Yesus Kristus. Kita terus belajar, terus berproses memahami dan mengetahui kebenaran firman, supaya firman itu mempengaruhi hidup kita, firman itu mentransformasi segenap kehidupan kita, sehingga kita memiliki karakter hidup yang baik, karakter hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan salah satunya kita mau melepaskan hak kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.